Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada materi atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, sebelum kita lanjut ke fungsi komposisi dan fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu relasi sebelum kita masuk ke fungsi. Sebelum kita kenal fungsi ataupun fungsi komposisi, kita mulai terlebih dahulu dari relasi. Ya, nah, relasi itu adalah hubungan, ya. Entah hubungannya itu dalam bentuk apa, banyak sekali bentuk-bentuk hubungan yang kita rasakan atau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam matematik pun demikian. Nah, kita langsung ke contoh saja, ya. Jadi misalkan ada dua himpunan, kita tidak tahu konteksnya apa. Jadi ada himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, misalkan ada suatu relasi yang memasangkan satu dengan A, ya, dua dengan B, kemudian tiga dengan A, gitu. Kemudian ada relasi antara siswa dan nilai ulangannya. Misal ada tiga siswa, kemudian ada tiga nilai, di mana Ani itu mendapatkan nilai 85, Budi dapat nilai 80, dan Cici dapat nilai 90. Ya, jadi relasi itu bebas antara satu objek atau antara satu subjek dengan subjek yang lain, itu bebas mau punya berapa relasi, ya, tidak dibatasi. Misal kita seperti kita ini punya teman, mau banyak punya teman itu kan nggak dibatasin, mau berapapun teman itu nggak dibatasin. Kemudian juga kalau apa ya namanya, makanan favorit itu kita bebas, nggak harus satu kan makanan favorit. Yang namanya makanan favorit itu nggak harus satu, pasti ada beberapa makanan favorit atau makanan yang kita sukai. Nah, kemudian ada makanan yang tidak kita sukai. Nah, itu juga termasuk relasi. Artinya hubungan kita dengan makanan tersebut. Makanan yang tidak kita sukai apa ya, misal Ani tidak menyukai mie, misal Budi tidak menyukai, misal Budi misal Budi tidak menyukai bakso, ataupun Cici tidak menyukai mie ayam gitu. Ya, jadi bebas. Relasi itu tidak ada aturan tertentu, tidak dibatasi. Itu namanya relasi. Nah, di dalam relasi itu ada istilah, ada beberapa istilah, ada tiga istilah. Ya, yang pertama itu adalah domain. Domain itu adalah semua elemen pertama. Ya, domain itu adalah daerah yang mau berpasangan, mau mencari pasangan kalau kita mau mengingatnya. Kemudian kodomain itu adalah daerah kawan atau daerah yang siap dipasangkan. Contohnya pada kasus ini ya, contoh ini tadi ya, sebentar. Nih, ya. Nah, domain dari contoh soal ini adalah himpunan A. Karena himpunan A ini yang mau mencari pasangan. Kemudian himpunan B ini adalah himpunan yang siap berpasangan. Ya, tuh. Dengan demikian, satu tadi akan mencari pasangan, ketemulah si A. Dua akan mencari pasangan, kemudian ketemulah dengan si B. Tiga mau cari pasangan, akhirnya ketemulah dengan si A. Nah, ini disebut relasi, dan ini adalah domain ya, daerah yang mau mencari pasangan. Kemudian kodomain adalah daerah yang siap ya, siap berpasangan. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yakni range. Range ini adalah daerah hasil. Daerah hasil. Berarti daerah apa namanya, himpunan bagian dari kodomain. Ya, nih adalah himpunan semua elemen kedua. Elemen kedua tuh artinya kodomain ya. K ya, kodomain. Nih, ya kodomain. Tuh, kodomain ya, maaf agak berantakan gini. Jadi apa adalah himpunan semua elemen dalam daerah kodomain berurutan yang benar-benar berelasi dengan elemen domain. Jadi range itu adalah bagian dari kodomain tapi yang berpasangan dengan A, ya, gitu. Nah, contoh nih, contoh nih. Ada
ada diagram ya. Diagram yang menggambarkan relasi antara dua himpunan. Himpunan apa itu? Ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Himpunan A itu adalah domain atau daerah awal, kemudian himpunan B itu adalah daerah kawan atau kodomain. Daerah A itu mau mencari pasangan ya, kemudian daerah B itu siap menerima pasangan ya. Jadi A itu adalah domain ya, kemudian B itu adalah kodomain. Tuh, ini A, itu yang ini ya, kodomain. Nah, siapa saja anggota dari si A ini? Ada 0, 1 hingga 4 ya berurutan dia. Kemudian ada siapa saja di B? Ada 1 hingga 6. Kemudian range-nya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, artinya 2, 3, 4, 5, 6 ini itu berpasangan dengan anggota A. Nah, 1 kenapa tidak masuk? Karena 1 tidak berpasangan dengan elemen manapun di domain, maka dia bukan termasuk range. Jadi range itu adalah anggota di B yang punya pasangan di A. Kalau codomain itu berarti semuanya kita tulis. Berarti 1, 2, 3 hingga 6. Ya, domain juga kita tulis semuanya 0 hingga 4. Nah, kemudian range. Range itu artinya daerah hasil. Daerah hasil. Atau range itu adalah anggota B yang berpasangan dengan anggota A. Kalau dia tidak berpasangan berarti dia bukan range. Contohnya ini 1. 1 ini kan tidak berpasangan dengan bilangan manapun di A. Maka dia tidak termasuk ke dalam range. Gitu. Nah, kita lanjut lagi menyatakan suatu relasi. Ya. Nah, menyatakan suatu relasi. Relasi itu dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada diagram panah. Ya. Ini seperti contoh yang sebelumnya tadi ada diagram panah. Nih, ada dua himpunan punya relasi dinyatakan dalam diagram panah. Nah, ini cara bacanya gimana? Gimana? Ini artinya 0 berpasangan dengan 2, 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 6. Ya, ini cara bacanya. A itu domain, B itu kodomain, dan range-nya ada 2, 3, 4, 5, 6. Sama ini ya, ini sama dengan contoh yang ini. Kemudian yang kedua, ya relasi itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ditulis sebagai A, gini ya, koma B. Artinya, arti dari tanda kurung ini, dalam tanda kurung ini adalah anggota A dari himpunan pertama atau domain ya berpasangan dengan B dari himpunan kedua atau kodomain. Himpunan pertama itu maksudnya kodomain, daerah asal nih, ya. Kemudian B itu adalah kodomain atau daerah himpunan kedua, gitu ya. Nah, kemudian kemudian ketiga itu ada dengan cara diagram Kartesius, ya. 1, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 1, dan 6, 3. Gini, gitu. Nah, selanjutnya kita ke pengertian fungsi. Ya, pengertian fungsi. Fungsi itu adalah bentuk khusus dari relasi, di mana fungsi merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota dari satu himpunan ke tempat satu anggota dari himpunan lain. Ya, itu fungsi intinya. Fungsi itu biasanya disimbolkan dengan fx, dibaca sebagai f dari x. Penulisannya seperti seperti ini ya, fx. Tuh, dibaca sebagai f dari x atau nilai f pada x. Nah, simbolnya seperti ini. Ini simbol untuk domain. Jadi fungsi itu, domainnya itu tidak selalu berbentuk seperti ini. Atau konkret seperti ini, enggak. Bis, nih, kayak gini ya. Nah, domainnya itu enggak berbentuk seperti ini. Ya, domainnya itu sudah berbentuk interval. Karena banyak bilangan yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi ini. Itu. Nah, kemudian sama ya, untuk menyatakan suatu fungsi itu ada tiga. Ada diagram panah, pasangan berurutan, kemudian koordinat kartesius. Ya, sama itu cara pembentukannya. Kemudian setelah kita menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, kita juga bisa menggunakan empat cara ini. Ada verbal secara aljabar pakai rumus, visual itu pakai grafik, kemudian secara numerik melalui tabel nilai. Yang pertama ini secara verbal ya.
Ini verbal deskripsi menggunakan kata-kata. Kemudian yang kedua, ya ini ada representasi atau menggunakan rumus eksplisit. Jadi ada rumus ya. Jadi fungsi itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk rumus seperti ini. Sama seperti fx tadi. R-nya sebagai parameter atau input. Ya. Ketiga, itu dengan grafik. Ya ada seismograf. Ya. Kemudian yang keempat, ini ada dengan cara numerik ya melalui tabel nilai ini. Seperti ini. Ini adalah berat surat ya. Jadi kalau kita mau kirim surat ya ke ke saudara atau yang lain-lain itu melalui kantor pos kan. Nah, nanti di kantor pos itu ditimbang dulu berat surat kita berapa. Nah, nanti dikategorikan, oh ternyata berat suratnya itu termasuk ke dalam interval begini, maka biayanya segini. Itu ya. Nah, ini merumuskan suatu fungsi. Jadi fungsi itu bisa kita rumuskan ya, ada aturan-aturannya, bebas ya, sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, ini fx 2x plus 3 ya, atau ada rumus lagi seperti ini, fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 5 ya, itu. Itu untuk fungsi apa namanya merumuskan suatu fungsi. Tergantung nanti kalian ketemu dengan permasalahan sehari-hari yang untuk pemecahnya itu harus menggunakan fungsi gitu. Maka kita harus merumuskan fungsi yang tepat supaya merepresentasikan masalah tersebut. Ya, kalau kita membuat fungsi sembarang ya kita representasinya juga sembarang, jadi tidak jelas. Kemudian yang ketiga itu ada menghitung nilai fungsi. Nah, menghitung nilai fungsi. Ya, anggaplah kalau kita mau menghitung nilai fungsi itu x itu sebagai placeholder atau pengganti tempat. Ini x ya, biasanya fx nih, perhatikan. Ini biasanya fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 5. Nah, anggaplah x itu sebagai kotak. Jadi kalau kotak ini misal nanti diisi dengan angka 3, maka kotak-kotak yang lain ini juga diisi dengan 3. Kalau kotak ini diisi dengan 1 juta, maka kotak-kotak yang lain juga diisi dengan 1 juta. Ya, begitu cara menghitungnya. Nanti tinggal selesaikan. 3 dikali berapa nilai dalam kotak ini. Kemudian dipangkatkan. Pangkatkan terlebih dahulu baru dikali 3. Itu. Nah, ini ya. Kita ke contoh soal untuk menghitung suatu fungsi. Misalkan fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 5. Hitung nilai fungsi untuk x keanggotaan min 1 atau x itu min 1, 0, 1. Jadi yang pertama kita hitung dulu. Oke, ini maksudnya ini hitunglah nilai x itu untuk x-nya sama dengan min 1, x-nya 0 ya, x-nya 1 ini maksudnya. Jadi hitung ada 3 nilai yang harus kita hitung. Yang pertama ada min 1, ini ya, fokus ke sini. Kalau x-nya min 1, ya, kita anggaplah fungsi ini tadi sebagai kotak, x ini sebagai kotak. Maka x ini tadi kita ganti dengan negatif 1. Nih, negatif 1, 3 dikali negatif 1, ditambah negatif 1, dikurang 5. Nih, x pangkat 2 diganti jadi min 1 pangkat 2. Kalau kalian masih bingung, kan masih banyak bingung di sini nih. Menghitung fungsi x-nya min 1, ganti itu. Sudah, tinggal diselesaikan. Min 1 pangkat 2 jadi 1. Kenapa? Karena min 1 dikali min 1 hasilnya 1 kan? Tuh, ya. Kemudian plus min 1 min 5. Nanti selesaikan sendiri dapat min 3. Begitu juga dengan 0. Kalau dia 0 begini. Udah, lebih pendek perhitungannya. 3 dikali 0, 0. X yang ini 0. Tersisa min 5. Gitu. Kemudian X-nya 1. 3 dikali 1 kuadrat ditambah 1 min 5. Anggaplah X ini tadi sebagai kotak. Ya. Maka kalau kita ganti nilainya, maka kotak itu harus kita isi dengan nilai tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya ada menentukan domain suatu fungsi. Ya, domain. Jadi tidak semua fungsi itu bisa dimasukkan semua bilangan. Ya, jadi tidak semua fungsi itu tidak harus apa namanya, tidak bisa dimasukkan semua bilangan. Contohnya seperti ini nih. Fx sama dengan 1/x min 4. Nah, ini fungsi f ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 4. Ya. Jadi domainnya itu adalah x, di mana x itu tidak boleh sama dengan 4. Karena ngapa? Kalau 1/4 dikurang 4, maka dia jadi 1/0. Itu. 1/0 ini sendiri membuat fungsi ini menjadi tidak terdefinisi karena 1 dibagi 0 itu hasil apa jawabannya itu adalah tidak terdefinisi. Kemudian yang kedua, ya, bentuk akar negatif. Akar negatif ini juga tidak boleh karena tidak terdefinisi untuk bilangan real. Nggak ada hasilnya ini. Itu untuk domain. Jadi untuk menentukannya
Ya, ada dua ekspresi ini yang harus kita hindari. Yang pertama bentuk tak tentu seperti ini, 1/0, kemudian akar negatif. Itu harus dihindari. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu adalah fungsi di mana kalau daerah hasilnya itu sama dengan daerah kodomain, artinya kodomain sama dengan range. Ya, seperti ini, lihat. Kodomainnya 1, 2, 3, range-nya juga 1, 2, 3. Maka fungsi ini merupakan fungsi subjektif. Kemudian yang kedua ada fungsi injektif. Artinya nilai apa namanya anggota B ini tidak memiliki pasangan lebih dari dua dengan anggota A. Lihat ini. Dari B ke A semuanya satu pasangan semua kan? Tuh, ya. Maka dia disebut fungsi injektif. Selanjutnya ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif ini ya akan terjadi apabila fungsi injektifnya terpenuhi dan fungsi subjektifnya terpenuhi. Jadi kalau mau disebut fungsi bijektif ya, maka dia harus surjektif dan injektif. Maka baru dia bisa jadi bijektif. Tuh, ya. Lihat nih, subjektif karena domainnya sama dengan kodomain. Injektif karena B ke A-nya, dari B ke A semuanya satu pasangan tuh. Nggak ada yang dua. Ya, maka dia injektif. Karena surjektif dan injektif, maka dia disebut bijektif. Ini ada tulisannya. Oke, misalnya grafik fungsi, ya. Kita langsung contoh saja. Jadi kalau mau gambar grafik fungsi, kita identifikasi dulu fungsinya termasuk fungsi apa. Nah, kalau fungsi ini itu fungsi kuadrat, ya, karena terdapat variabel berpangkat 2. Kalau fungsi linear, artinya variabel tertingginya berpangkat 1. Gitu. Nah, ini jadi buat tabel nilai dulu. Tentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya 0. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya 0. Substitusikan, ya. Itu. Selanjutnya titik fungsi, ada fungsi konstan, nilai tetap. Ya, seperti ini nanti bentuk grafiknya, garis lurus. Set, ini ya. Kemudian ada fungsi linear. Nih, fungsi linear seperti ini. Fungsi linear. Dinamakan fungsi linear karena nilainya tuh semakin besar nilainya maka hasil atau range-nya itu juga semakin besar. Semakin besar input maka output semakin besar. Makanya dia disebut linear. Linear karena berbanding lurus, semakin besar input maka output semakin besar. Selanjutnya ada fungsi kuadrat, ya dia berbentuk parabola seperti ini ciri khasnya. Nih, kayak gini ya. Nih. Yang terakhir ada fungsi rasional. Fungsi rasional ini adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Ya, nah ini contohnya kayak gini. Tuh. Jadi kalau mau gambar boleh dilihat lagi ya modulnya. Nah, selanjutnya kita ke operasi aljabar fungsi. Ya. Operasi aljabar fungsi berarti mengoperasikan dua buah fungsi dengan operasi matematik. Ada penjumlahan, yang pertama ini penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan dua fungsinya. Ya, ini ya contohnya. Tuh. Nanti disederhanakan. Jadi substitusikan misal ya fx ditambah gx itu sama dengan hx. Kita misalkan. Nah, maka untuk mencari hx kita cukup menjumlahkan fx dan gx-nya. Ini fx-nya, ini gx-nya. Substitusikan ya, kemudian dapat nih nilai gini. Lalu disederhanakan, jadilah seperti ini 6x kuadrat min 5x plus 6. Nah, untuk domainnya, karena diminta untuk menentukan domain ya, domainnya itu mengikuti. Jadi domain karena domain f dan g-nya itu semua bilangan real, maka domain dari h alias jumlah dari dua fungsi tersebut juga merupakan bilangan real. Ya, yang ini ada selanjutnya untuk pengurangan, berarti tinggal mengurangkan dua buah fungsi. Ya, sama seperti penjumlahan tadi. Nih, ya domainnya juga mengikuti. Yang ketiga ada perkalian. Ya, sama saja. Kita substitusikan dulu fungsi fx-nya berapa, gx-nya berapa. Ya, ini ya fx gx baru kita kalikan. Bagaimana mengalikan dua bentuk fungsi ini? Mau mengalihkan dua buah fungsi. Ya, sama saja dengan sifat distributif sifat distributif ya. Kita kalikan dua ke sini, kita kalikan 2 dengan 7, 2 dengan 1. Lanjut 2 dengan 4, 2 dengan 7, 2 dengan 1. Ya, ini hasilnya hasil perkalian 2. Yang ini terakhir ini dengan ini. Nah, makanya dia ada tiga kelompok. Yang pertama ini didapat dari perkalian 2, yang ini didapat dari perkalian 2x, yang terakhir ini didapat dari perkalian 5.
Gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian sederhanakan nih. Dapat nanti yang terakhir ini seperti ini hasilnya. Tuh. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian tuh sama saja seperti perkalian tadi, namun di sini kita harus tricky. Artinya kalau kita menemukan bentuk yang dapat kita sederhanakan atau bentuk yang bisa kita faktorkan kayak gini, nah ini kan bisa kita faktorkan. Nih, nih ya. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ini. Oh, jadi seperti ini. Maka karena ada bentuk bentuk yang sama, x min satu coret. X min satu dengan x min satu. Maka tersisa yang mana? Yang ini kan? 2x plus 5 per 3x plus 2. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil pembagian dari fungsi fx dan fungsi gx. Harus tricky. Jadi diamati dulu fungsinya. Bisa difaktorkan atau enggak. Ya, itu. Nah, domainnya mengikuti. Karena dia berbentuk pecahan seperti ini, sudah kakak bilang, jangan sampai penyebutnya itu ya nol. Maka 3x plus 2 ini tidak boleh sama dengan nol. Dibuatlah atau kalian cari pembuat nol dari penyebut. Maka ditemukan bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan min 2 per 3. Karena kalau x-nya min 2 per 3, nanti yang di bawah ini jadi nol. Kalau penyebutnya nol, maka dia tidak terdefinisi. Itu. Kemudian yang terakhir untuk zoom kali ini, itu ada komposisi fungsi. Ya, jadi komposisi fungsi artinya kita memasukkan satu fungsi ke fungsi yang lain. Gitu. Nih kakak bacain. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali suatu proses terjadi secara berurutan, di mana hasil dari satu tahap menjadi bahan untuk tahap berikutnya. Nah, makanya kalau mau mencari komposisi dari dua fungsi, kita lihat dulu mana yang mau dicampur, mana yang mau menjadi asalnya gitu. Nah, lihat kayak gini. F itu menjadi fungsi asal, kemudian G ini mau dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, ini artinya kita mencampurkan fungsi G ke dalam fungsi F. Ibaratnya F itu adalah gelas, G itu adalah air. Jadi G ini, fungsi G ini mau masuk ke dalam fungsi F. Air ini mau masuk ke dalam gelas. Nah, gitu. Ya, artinya kita mengerjakan fungsi G terlebih dahulu makanya. Makanya prosesnya tadi dibilang terjadi secara berurutan. Ya, kalau mau tahu nilai FOG ini kita harus mengerjakan fungsi G terlebih dahulu. Lalu hasilnya kita masukkan ke fungsi F. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya supaya dia ini bisa dikomposisikan. Jadi tidak sembarangan juga kalau mau mengkomposisikan dua buah fungsi. Yang pertama, ya, output fungsi pertama harus menjadi input yang valid untuk fungsi kedua. Nanti kalian cari itu. Kemudian yang kedua, domain fungsi komposisi ditentukan oleh domain fungsi pertama yang dikerjakan. Ya, yang ketiga terakhir, fungsi yang digunakan harus terdefinisi dengan jelas. Ya, artinya apa? Daerah atau domainnya itu harus terdefinisi. Karena kalau domainnya tidak terdefinisi, ya kita tidak bisa sembarangan mengkomposisi. Jadi harus jelas dulu identitasnya. Sama seperti kalau mau menuangkan air dalam gelas, oh ini air apa gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Kita langsung ke contoh nih, mengkomposisikan dua buah fungsi. Nah, ini langsung ke contoh yang agak rumit. Nih ya, gini. Tentukan FOG yang pertama. Tentukan FOG X dan domainnya. Oke, ini ya, mencari FOG X. FOG X berarti memasukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Nah, jadi FGX sama dengan akar 2 dikali GX. Dari mana 1 per X min 5 ini, Kak? Ya, dari GX tadi. Kan sudah Kakak bilang. GX. Nih, gini ya. Nah, ini fungsi GX. GX-nya ini, nah. Ini. Nah, gini. Mau dimasukkan ke dalam sini. Artinya apa? Kita mengganti X-nya itu dengan GX. X yang ini ya. Nah, 2X ini diganti jadi 2GX. Tuh, makanya dia jadi seperti ini. GX-nya kita ganti dengan 1 per X min 5. Nah, gitu cara komposisi fungsi itu. Kalau kalian masih bingung. Nah, maka kita lanjut ke tahap berikutnya seperti ini ya. Tuh. Nah, kita harus buat dulu domainnya karena bilangan di bawah akar tuh juga tidak boleh negatif.
Jadi kalau mau komposisi itu lihat dulu, oh ternyata yang kita komposisikan ini adalah fungsi dengan bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar ya, maka bilangan yang di bawah akar ini kan jelas-jelas harus lebih besar dari nol. Makanya dibuat seperti ini. Karena kan tidak boleh akar bilangan negatif. Titik, titik, titik. Terserah bilangannya berapa. Intinya tidak boleh negatif. Karena kalau dia negatif, dia tidak ada hasil. Makanya yang ini, kita lanjut ke sini. Nah, itu harus lebih besar dari nol. Kenapa bisa berubah seperti ini, Kak? Ya karena duanya dikalikan ke atas. 2 kali satu 2 per X min 5. Ini X min 5-nya tetap kan di bawah. Duanya di atas. Tetap. Dikurang 3 nih tiganya. 3 dari sini. Ya udah. Tinggal ditambahin bahwa 2 per X min 5 dikurang 3 itu harus lebih besar atau sama dengan nol. Selesaikan. Maka dia seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan bersamaan ini, nanti kalian di pertemuan offline saja nanti, ya. Nah, maka akan dapat hasil seperti ini, penyelesaiannya, ya. Ini penyelesaiannya nih. Nanti ada caranya, ya. Ada caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang kayak gini, didapatlah hasilnya kayak gini. Jadi, X itu di mana X kurang dari 5, kemudian X itu kurang dari 17/3, dan lebih besar dari 5. Ya, dengan demikian, ya, bentuk fungsi komposisinya adalah akar 2 per X min 3. X min 5 ya. X min 5 dikurang 3. Ini 5 ya. Ini kakak coret aja 5. Jadi 2 per X min 3. X min 5 dikurang 3. Dengan domainnya seperti ini. Ya. DF sama dengan. Itu ya. Nih. Jadi domainnya gini ya. Nah, selanjutnya kita balik. Yang tadi mencari FOG. Sekarang kita cari GOF. GOF X. Ya. Tuh. Kalau GOFX, berarti kita balik. F-nya kita masukkan ke dalam fungsi GX. GX tadi kan gini. GX tadi sama dengan 2 per X min 5 kan? Ya enggak GX tadi. Oh ya, 1 ya. 1 per GX sama dengan 1 per X min 5. Oh, nah gini dia jadinya. 1 per X min 5. Nah, sekarang X ini ya kita ganti dengan fx karena kan fungsinya yang ditanya itu g fx gitu. Berarti sama dengan 1 per g fx, salah ini fx ya, min 5. Nah, berarti kita masukkan fx ke sini. Ganti 1 per fx-nya tadi berapa? Lihat di sini. Oh, fx-nya akar 2x min 3. Sudah masukkan 1 per akar 2x min 3 min 5. Tuh, ditambahin min. Nah, maka dia menjadi seperti ini. Tapi ini harus dirasionalkan dulu. Kenapa harus dirasionalkan, Kak? Karena di bawah ini, ya, penyebut ini tidak boleh ada yang berbentuk pecahan. Karena menjadi tidak rasional. Maka, kalau mau merasionalkan bentuk pecahan seperti ini, nanti kalian lihat aja di YouTube, ya. Coba nanti diulangi lagi yang kayak gini. Tugas kalian itu mencari di rumah. Enggak tugas ya, ini pelajari saja. 1/2 akar 2x min 5 ini bagaimana cara sederhanakannya. Itu ya. Nah, kemudian kita tentukan juga domainnya. Nih, syarat domain. Jangan lupa ada syarat domain. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini ya. Ini bisa disederhanakan lagi sebenarnya. Nah, sekarang kita mencari syarat domain. Karena tadi ya penyebutnya itu tidak boleh nol, tidak boleh nol, kemudian akar juga tidak boleh negatif, ya, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Contohnya ini. Nah, ini yang pertama. 2x min 3 ini tidak boleh kurang dari nol. Dia harus lebih besar dari nol supaya akar ini tidak negatif. Maka X-nya harus lebih besar dari 3/2. Nah, itu syarat pertama.
Syarat kedua, penyebut tidak boleh sama dengan nol. Artinya akar 2x min 3 dikurang 5 itu tidak boleh sama dengan nol. Itu. Ya. Nah, maka kalau kita selesaikan ini, ya, dia menjadi seperti ini. X tidak boleh sama dengan 14. Maka domainnya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini juga fx, fx-nya x plus 1, kemudian fog-nya 4x kuadrat plus 3. Maka tentukan gx. Nah, ini sama, ini membalik-balik ya. Jadi fx sama dengan, kita cari dulu gx-nya berapa, substitusikan gx, fgx sama dengan gx plus 1 ya. Nah, masukkan fgx-nya berapa fgx-nya? Ini kan fgx 4x plus 4x kuadrat plus 3 gini. Kemudian gx-nya, gx-nya kita belum tahu. Berarti gx-nya pindah ke sini, pindah ke ruas kiri. Ini sama saja kayak mencari nilai x yang variabel pindahkan ya, kelompokkan angka dengan angka. Nah, tapi dalam konteks ini kita mau mencari fungsi. Maka fungsi ini kita pindahkan ke sebelah sini ya. Semua variabel atau angka kita pindahkan sebelah sini. 4x kuadrat jadi min ya. Ini harusnya min. Min 4. Min enggak ya? Oh ya, enggak min ya, enggak min. Nah, pindahkan ke sini. Jadi 4x kuadrat plus 3. Nah, satunya dipindahin ke sini. Jadi 3 dikurang 1. Maka hasilnya 2. Ya, ini kan sama kayak gini. 4. Nah, saya ini gambarnya. 4x kuadrat plus 3 sama dengan gx tuh plus 1. Gini. Nah, berarti kita nanti pindahin sama dengan gx. Nah, 4x kuadrat plus 3 min 1. Tuh, min satunya pindah ke sini, gx-nya tetap. Atau kalau kita balik juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gx sama dengan 4x plus 3 min 1. Maka gx sama dengan 4x plus 2. Nih, ketemukan dari sini nilai gx-nya berapa. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir itu silakan dipelajari lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan, boleh di kolom chat aja. Oke, sebentar ya, ada yang bertanya nih. Bentar ya, kakak cek dulu ini ada foto. Kalau kalian bingung ada tugas, nggak apa-apa, kita bahas di sini ya. Sebentar ya, kakak buka file ininya, fotonya. Nggak bisa langsung dibuka ya. Melek. Bentar ya. Nah, oke, ini ada dua soal ya. Kakak ganti dulu nih layarnya ini. Untuk nomor 3 aja kakak coba contohkan ya ke kalian. Nih ya, ada temennya yang share soal. Kita bahas di sini salah satu aja. Coba yang nomor 3 ya. Bisa nggak diedit ini? Atau ini aja nih anotasi.
Oke ya, coba di share. Bisa nggak berbagi layar? Atau kakak on mic dulu? Bentar ya. Coba kalian on mic. Hai. Satu. Eh, Bentar ya, laptop kakak ini agak nge-lag. Bentar. Oke, kita stop berbagi dulu. Boleh dikirim ke WA nggak tugasnya itu fotonya itu? Jadi kakak coba kerjain. Nomor berapa kalian ini? oke oke. Pilih satu nomor aja. Hmm, Kita bahas di sini ya. Kalian kalau sudah dapat jawaban dipelajari, nggak usah dicontekin ke yang lain gitu. Oke ya. Nah, itu ada nomor tiga ya. Nomor tiga itu hapus dulu ini. Kita coret di mana ya? Kita cari lembar kosong. Nah, bisa di sini aja ya. Nah, jadi ada dua fungsi nih. Misal ada dua fungsi nih ya. Kedengaran nggak suara kakak? mm-mm. Oke. Ketik suara kak. Ya, ini kakak lagi di bentar. Nah, ini ya. Jadi 5x plus Oke deh. 2 itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua tuh 1/4. Oh, agak susah nih. X kuadrat. Nah, ini ada dua fungsi. Nah, ditanya, ya, ini fungsi F. Jangan lupa kasih label. Ini fungsi G. Nah, ditanya itu F bundaran G. Nah, berarti F ini nanti dimasukin oleh fungsi G. Nah, F ini nanti dimasukin fungsi G. Perhatikan fungsi G-nya ini 1/4 X kuadrat, sedangkan fungsi F-nya 5X plus 2. Siapa yang harus masuk? G dimasukkan ke dalam F. Artinya 5, ya, yang ini, ya, 5X plus 2,
X tadi ganti dengan GX. GX-nya kan ini. Nih, berarti 5 dikali 1/4 X kuadrat. Tuh, ditambah dengan 2. Sudah, gini aja sebenarnya. Sekarang kita selesaikan 5 dikali 1/4. 5 dikali 1/4 artinya 5/4. Gini aja kalau perkalian dengan pecahan. X kuadratnya kemana, Kak? Tetap ngikut, nempel kayak gini. Tuh, dijumlahkan dengan 2. Nah, sudah. Gini aja. Nggak perlu dijumlahin duanya. Nggak apa-apa kayak gini. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah FOG 4. F bundaran G 4. Nah, artinya F bundaran G ini kan artinya nilai apa fungsi F yang sudah dicampur dengan fungsi G. Ya ini. Nih, Mm-mm. fungsi F yang sudah dicampur fungsi G jadi kayak gini dia. Yang awalnya tadi cuma kayak gini, berubah jadi seperti ini kan. Nih, Oh, berubah jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau ditanya FOG 4, artinya kita memasukkan nilai 4 ke dalam fungsi ini tadi yang sudah campurin tadi. Maka kita masukkan 5/4 ya dikali 4 kuadrat. Nah, X-nya diganti dengan 4 tinggal. Ditambah 2. Nah, ini bisa kita coret. Coret, coret, ya karena sama-sama 4. Terus ini sisa 5 kali 4. Kenapa kayak itu Kak 5 kali kan. 4? Karena ini 4/2, ini 4/1. 4/2 dibagi 4/1 masih ada sisa 1 kan? 2 dikurang 1. Jadi 4/1 adalah 4. Kan kenapa dikali? Karena kan 4 di bawah sudah habis, maka pecahannya sudah hilang, tidak ada pecahan. Maka 5 ini nempel dengan 4 ini. Kalau nempel itu berarti kali. 5 kali 4 ditambah 2. Oh, 5 dikali 4, 20. 20 tambah 2. dua-dua, Kak. Nah, itulah hasilnya. Dua-dua. Oh, oke, oke. Ada yang itu tuh. Ya. Oke. Ada lagi? Ada berapa tugas kalian dikasih? Oke. Apa, Kak? Ada berapa tugas kalian? Ada berapa nomor kalian dikasih? Cuman dua. Oh, 2 ini ya. Yang pertama Iya, sudah Kak. jawab. Boleh, Kak. Sudah. Sudah, tapi nggak tahu sih ini benar apa enggak. Coba, berapa hasilnya? Kirim di Ya, kirim WA. lagi soalnya. Tidak apa-apa. Coba ya kita tes dulu. Benar nggak jawabannya? Oke, ini kakak kerjain sendiri dulu ya. Nah, jadi ada dua fungsi nih. Ada 3x kuadrat plus x min 7. Ini fungsi punyanya f. Terus ada fungsi gx 2x plus 1. Ini punyanya si G. Nah, kakak simbolin di sini aja punyanya si G. Ditanya f bundaran G. F bundaran G. Berarti fungsi G yang dimasukkan ke dalam F. Fungsi G dimasukkan ke dalam F. Berarti semua nilai X yang di F ini tadi, X yang ini, X yang ini, itu diganti jadi yang ini. Si G ini. G ini tadi 2x+1. Berarti X ini ganti jadi 2x+1. Nah, ini udah benar pengerjaannya. Jadi 2 dikali 2 dikali ya salah 3. Nah, ini 3 ya. 3 dimasukkan X ke pangkat 2. Jadi 2x+1. Kita geser dikit. 2x+1 pangkat 2. Nah, ini ya. X ini ya. X ini jadi seperti ini dia. Dimasukkan G kan. Nah, ditambah X-nya itu 2x+1 lagi. Kemudian dikurang 7 baru. Nah, kayak gini. Nah, enggak? Nah, benar itu hampir. Kita cek lagi. Nah, coba dikalikan nanti. Ini jadinya 4x kuadrat plus
X plus 1 ya, kalau nggak salah. Ya benar. Nah, ditambah dengan 2X plus 1 dikurang 7. Nah, karena ada bentuk yang seperti ini berarti 3 dikali 4 ya ini ya. Kalau ada 3 seperti ini, 3 nempel kayak gini. 3 dikali 4, 3 dikali 4X, 3 dikali 1. Itu ya. Berarti dia 12X kuadrat ditambah 12X ditambah 3 ditambah 2X ditambah 1. Ini tinggal buka kurung aja karena nggak ada angka di depan sini. Tinggal buka kurung aja dikurang 7. Gini ya. Nah, kita kurangkan mana yang sejenis. 12X pangkat 2, tidak ada yang sejenis. Sedangkan 12X dengan 2X jenis. Kita jumlahkan nanti. Kemudian 3 dengan 1. 3 dengan 7 juga. Nah, ini nanti dicampur. Jadi 3 tambah 1 dulu, kemudian dikurang 7. Ya, kita selesaikan. Iya. Berarti, kita coret dulu. Nah, biar tak bingung. Jadi lanjut ke bawah sini. 12X pangkat 2. 12X ditambah 2 jadi 14X. 3 3 tambah ditambah 1. 1, 4 kan? 4 min 7. Yang 3 ya. Nah, benar. Iya. Kita jawabannya. Jadi kayak gini. Nah, terus untuk yang B dan yang C-nya juga GOF min 1 berarti kita masukkan min 1 itu juga sama. Ya. Oke, berarti sudah benar, sudah paham tentang komposisi fungsi. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Enggak ada, Kak. Itu aja. Nggak ada ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita melalui Zoom ini. Pembahasannya mulai dari pengantar fungsi tadi, itu kakak urai secara singkat saja, kemudian ke komposisi fungsi ini. Nanti kakak sajikan lagi beberapa soal tentang komposisi fungsi ini yang kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah Oke. kata. Mohon maaf apabila ada Terima salah kasih, kata. Kak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Boleh keluar ya.